Kenapa kok kalau tanpa cinta hidup kita biasa-biasa saja? Kayak kereta yang jalannya di bumi saja, nggak bisa terbang, nggak bisa melayang. Jadi bagi kalian yang nggak punya cinta, umurmu habis hanya untuk makan, minum, tidur, nongkrong, weanan. Nggak ada gelombangnya, kamu nggak bisa naik ke atas. Meskipun resikonya memang semakin kamu naik tinggi ke atas, ada resiko kamu jatuhnya lebih sakit. Tidak masalah. Jangan takut tantangan. Itu kan kayak ceritanya Gibran. Di salah satu bukunya Gibran cerita perdebatan antara pohon kelapa sama rumput. Jadi satu ketika ada hujan deras kayak gini, pohon kelapa itu mentiung kiri, mentiung kanan. Lama-lama rubuh dia. Rubuh ketemu rumput, diketawain sama rumput. Makanya jadi tumbuhan gak usah tinggi-tinggi, cukup jadi rumput saja. Tapi jawabannya pohon kelapa apa? Aku ndak menyesal sekarang tumbang. Aku sudah tahu banyak, aku sudah tahu ada apa di atas, bahkan aku tahu yang ada di sekelilingku semuanya. Aku puas hidupku. Sementara engkau hanya rumput biasa, ngertinya cuma sekelilingmu paling jarak berapa meter gitu aja. Kamu ndak ngerti apa-apa, hidupmu sempit. Meskipun umurmu panjang, karena nggak patah. Umurku sebentar karena aku tinggi, tapi dalam ketinggian itu aku dapat banyak hal. Sekarang mati patah tidak masalah. Itu kamu cari di bukunya Gibran. Saya tidak tahu, nanti pasti ada sesi filsafat cinta kedua. Masih banyak yang belum saya masukkan. Belum ada Nietzsche, belum ada Gibran, belum ada Ghazali, belum ada. Tapi jangan terus-terusan cinta. Ya. Oke, yuk kapan-kapan, tahun depan juga boleh. Jadi itu ya, belajar Plato berarti ini yang pertama-tama harus diingat. Ingatlah, kita ini kayak kereta yang harus dikendalikan oleh akal. Jangan sampai akalnya mati. Bolak-balik saya bilang, kayak katanya Aristoteles itu, manusia adalah binatang yang mikir. Jangan sampai mikirnya ini mati. Karena begitu mikirnya mati, yang tersisa tinggal binatangnya. Dia pengendalinya. Oke, makanya belajarlah filsafat. Nanti di bagian-bagian awal simposium, diskusi muncul, kenapa kok tiba-tiba ngomong cinta? Ya karena awalnya ngomong filsafat. Jadi, katanya Sokrates kan sering bilang bahwa filsafat itu adalah satu bidang keilmuan, bidang pengetahuan yang membuat kita bisa hidup lebih baik. Kenapa? Karena kita bisa berpikir lebih baik. Sokrates kan gitu. Pengetahuan meniscayakan kebaikan. Pengetahuan yang benar, perbuatan pasti juga benar. Tidak mungkin orang ngerti pengetahuan yang benar, perbuatannya salah. Kenapa? Orang kayak gini katanya Plato berarti dia belum benar-benar tahu, dan dia orang bodoh. Karena kalau orang benar-benar ngerti, kalau dia tahu kebaikan, dia pasti melakukan kebaikan. Jadi katanya Sokrates, makanya untuk hidup dengan baik kita butuh filsafat. Filsafat itu menunjukkan pada kita, ini loh modusnya hidup yang benar dan baik itu. Filsafat itu menunjukkan pada kita nggak perlu takut ini, nggak perlu takut itu. Kita harus melakukan ini, jangan melakukan itu filsafat. Jadi yang sudah ngaji filsafat sampai sesi 140 sekian, harusnya hidupnya lebih baik kualitasnya. Kalau belum, yo tanyalah pada Sokrates. Kok bisa belum?
Harusnya wawasannya tambah, kualitas hidupnya juga naik. Harusnya itu. Itulah hakikatnya filsafat. Kalau belum nyampe situ, ya mungkin masih sofis, bukan filosofia. Kalau sofis itu pengetahuannya banyak, tapi pengetahuan ini diolah untuk kepentingannya sendiri. Hasrat individualnya. Makanya kaum sofis ini selalu gegeran sama Sokrates. Nanti di situ juga ada orang sofis di simposium. Jadi jangan jadi sofis, jadilah filosofis. Oke, terus berarti apa? Filsafat itu belajar tentang hidup, belajar tentang manusia. Dan salah satu gejala manusia, gejala hidup yang luar biasa dalam manusia itu cinta. Setiap kali kajian cinta, pasti di situ disebut bahwa cinta adalah puncak fenomena mentalnya manusia. Jadi dia penting. Makanya kalau filsafat itu belajar tentang hidup, dia harus juga belajar tentang cinta. Nanti di awal-awal disebut ya berarti tema cinta itu tema yang penting, harus dibahas. Kesimpulannya itu. Maka nanti ada sekitar 8 orang dalam buku simposium itu, semuanya beropini, berpandangan ngomong tentang cinta. Oke. Terus kita lihat orang pertama yang ngomong dalam simposium. Sebelum ke sana, nanti didefinisikan dalam buku Petrus, cinta itu divine madness. Cinta itu madness. Madness itu kegilaan. Tapi divine madness itu kalau di bahasa Indonesia kan mungkin gila tapi ilahiyah. Susah ya definisi kegilaan tapi sifatnya, karakternya ketuhanan. Gendeng tapi ketuhanan, susahnya. Bukan ketuhanan yang maha gila loh ya, tapi kegilaan yang bercorak ilahi. Itu cinta. Tidak ada cinta yang tidak gila. Kalau kamu belum nyampe level gila dalam tanda petik, ya bukan gila beneran. Kalau kamu belum nyampe level gila, kamu belum cinta beneran. Makanya dalam Petrus disebut ya kegilaan itu ada 2. Ada kegilaan karena memang sakit jiwa. Kalau ini sih nggak usah dibahas, ya dibawa aja ke dokter. Yang kedua ini, yang divine madness, kegilaan yang ilahiyah. Ini khas. Dia tidak normal kayak yang lain. Dan katanya Sokrates di Petrus itu kegilaan ilahiyah itu sebenarnya 4 jenis. Salah satunya cinta. Kegilaan ilahiyah itu ya yang pertama madness of prophecy. Profesi itu semacam kenabian. Para nabi, para pembaharu, orang-orang yang dapat ilham untuk melakukan perubahan sosial, itu kan orang-orang yang gila. Nggak normal. Yang lain hidup enak-enak kok dia mikir neko-neko, ngerusak tatanan. Itu kan kegilaan. Itu nabi yang bisa. Jenis pertama, kegilaan. Jenis kegilaan yang kedua adalah madness to escape guilt and hardship. Biasanya orang yang terjebak oleh kerumitan, kesalahan, atau hidup yang beratnya beban luar biasa, itu agak gila. Ketika solusi-solusi normal tidak bisa, itu pikirannya biasanya mulai muncul yang alternatif-alternatif. Itu kegilaan, hardship, dan escape guilt. Itu jenis divine madness juga. Kayak kamu mungkin ada masalah, dipikir yang lurus, nggak ketemu solusinya. Wis ngewarang wae lah piye carane. Itu madness, gendeng kan itu. Wong solusi normal tidak bisa kok kamu ambil solusi ngawur aja. Ini butuh kemampuan, tidak sembarangan. Itu madness. Kayak kamu ujian, tidak ngerti dosennya kitanya apa, mesti kewarang wae, sapa ngerti bener. Itu jenis madness juga.
jenis kegilaan juga. To escape guilt and hardship. Jadi maka kalau kalian ingin hidupmu berkembang, hidupmu semakin naik kualitasnya, kamu butuh kegilaan ini. Yang nomor 3 kamu butuh. Jadi bikin hidupmu berat, kamu merasa di pressure A, di pressure B, di pressure C, nanti otakmu akan meletek, nyari jalan keluar. Tapi kalau kamu nggak berani tantangan, nyari aman saja, comfort zone saja, ya hidupmu gitu-gitu aja, maka jadilah orang gila. Dalam tanda petik ya. Nanti kamu gendeng beneran. Sing disalahke ngajinya. Masa disuruh gila kok kemarin. Terus yang keempat, madness of poetry. Poetry itu ya sastrawan, puisi. Ini ya butuh orang-orang gila. Jadi puisi kok isinya lurus, delujur, gak ada yang baru ya gak laku mesti. Harus inspiratif, ada yang baru. Maka orang-orang budayawan, sastrawan itu kan pikiran-pikirannya kadang mengejutkan. Itu jenis madness juga, kegilaan. Orang yang bisa keluar dari cara berpikir normal. Dan yang terakhir ini, kegilaan cinta. Katanya Plato, kegilaan ketika kita melihat keindahan pada sesuatu yang kita cintai, itu kegilaan. Lagi nongkrong pinggir jalan kok ada yang lewat, indah lagi, kamu kan rada gendeng sebentar, agak ya, pokoknya yang lurus-lurus lupa sudah. Wow, mesti gitu kan. Wow, mesti gitu kamu lihatnya. Nah, itu semacam kegilaan. Dalam cinta juga begitu. Apalagi kamu jatuh cinta beneran. Yang pernah pacaran atau sedang pacaran pasti ngerti betapa gilanya orang jatuh cinta itu. Hujan-hujan kayak gini disuruh jemput, ngaji lagi. Itu kan hanya orang gila yang mau, ngapain dong enak-enak. Apalagi nanti pulangnya disuruh neraktir, bayari lagi, dan itu mau. Itu kan luar biasa. Dia sendiri suruh bikin makalah, malah males-malesan, dimarahi dosennya. Tapi begitu si dia yang minta bikin makalah, melekan dibela-belain. Oh, itu kan kegilaan yang luar biasa. Jadi divine madness. Bagi yang memang sedang jatuh cinta, kerjasamalah sama dia yang kamu cintai itu untuk mendorongmu produktif melakukan yang baik-baik. Kalau bisa kerjasama semacam itu, kalian berdua bisa naik kelas hidupnya dengan energi cinta. Jangan disuruh yang nggak penting. Paksalah pacarmu itu, misalnya kamu punya pacar, pokoknya aku nggak mau jadi pacarmu kalau bulan ini tulisanmu nggak jadi. Oh. Kalau semester ini tesismu nggak jadi, kita putus saja. Nah, itu kan positif energinya. Daripada dipakai yang aneh-aneh. Jadi mending kamu manfaatkan energi itu untuk yang positif. Kenapa? Di situ ada kegilaan-kegilaan yang kalau pakai pikiran normal ndak mungkin. Itu di Petrus. Jadi love is divine madness. Cinta adalah kegilaan ilahiyah. Orang yang jatuh cinta adalah orang yang gila. Orang yang berpuisi, para sastrawan, biasanya orang-orang yang gila. Orang yang hidupnya kepepet, itu orang-orang yang gila. Dan para nabi kadang-kadang melakukan revolusi sosial, mereka juga kategorinya orang-orang yang gila. Terus, nah ini yang dari simposium. Simposium ini nanti berurutan ngomong sahabat-sahabatnya Plato. Biasanya gongnya itu Sokrates. Sokrates inilah nanti konsep cintanya Plato. Kalau ini masih sahabat-sahabatnya, ada yang salah diluruskan, ada yang dilanjutkan oleh Sokrates, ada yang dibantah sama sekali oleh Sokrates. Yang pertama Petrus. Petrus ini
kayak penceramah. Karena dia orang bangsawan. Kalau ngomong agak gaya. Omongannya tinggi, tapi ndak nyambung sama realitas. Ideal-ideal. Kayak calon bupati apa gubernur kampanye ndak ngerti realitas, yang diomongkan yang tinggi-tinggi. Ini gayanya Pak Idrus. Makanya dia bilang cinta itu simbolnya eros. Dalam cinta ada kemuliaan, dalam cinta ada pengorbanan. Para pecinta adalah para pejuang yang mau berkorban dan seterusnya. Ini kalimat-kalimat bombastis untuk menceritakan cinta. Seolah-olah iya memang kayak gitu cinta itu. Ini cuma retorika. Cinta adalah segalanya. Cinta adalah puncaknya kemuliaan moral manusia. Cinta adalah, itu jawabannya pasti iya. Ya memang begitu, tapi terus gimana realitasnya? Hakikatnya cinta itu apa kan? Cinta itu mulia, iya. Hidup ini harus dikembangkan dengan kasih sayang, iya. Tapi uraian detailnya kayak gimana? Pokoknya kita harus membasmi kemiskinan. Pokoknya gimana orang Indonesia ini rukun, utuh. Iya lah ngomongnya enak, ya prakteknya gimana? Wong sekarang sudah jelas gegeran, sudah tawuran, sebentar lagi perang kalau tidak ada yang misah. Kita hari ini kan kayak anak kecil yang saya ingat zaman saya kecil itu kalau sedang main sama temen. Misalnya ada yang salah apa itu, sebenarnya aku ndak apa-apa, tapi temenku ini yang kurang ajar. Wih, digituin. Kalau aku nangis itu, kalau aku ngamuk itu, kalau dia akhirnya ngamuk tenang. Padahal aslinya nggak apa-apa loh, dipanas-panasi sih sama teman-teman. Misalnya ada yang salah padaku, jadi aku rapopo, tapi kok terus temanku yang satu, kalau aku digituin tak sikat, kalau aku digituin tak bales. Akhirnya ingin bales beneran. Hari ini banyak yang kayak gitu, kamu dipanas-panasin. Kamu tidak sadar sedang dipanas-panasin biar menyala semua dan nanti tawuran. Begitu tawuran, yang tadi panas-panasin, yang tepuk tangan, ayo terus, sikat aja terus, mesti gitu. Seneng dia, sukses provokasinya. Nah, Pak Idrus ini gayanya itu sebenarnya. Dia ngomong tinggi-tinggi teoritis. Cinta itu mulia, cinta itu inti kehidupan, cinta itu segalanya dan seterusnya. Tidak salah, bagus-bagus saja. Cuma terus gimana menjalankan cinta ini? Cintailah musuhmu. Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kananmu. Lo yuk panas tayo. Ya kan, prakteknya piye gitu. Oke, itu sebenarnya mungkin ada lanjutannya. Kalau tampar kiri kasih kanan, kalau kanan juga ditampar, balas sekeras-kerasnya. Terusannya ngono. Oke, jadi cinta itu mulia. Ya wes, manut wae lah. Kalau orang ngomong kelas-kelas tinggi gini, ya lah wes bener. Yang penting terus gimana? Ini Pak Idrus. Ada yang kedua, ini dokter. Kalau dokter ini sangat teknis. Namanya Erik Makhus. Dialog juga di situ. Jadi ini dia bilang bahwa cinta itu unsur yang paling penting, baik jasmaniah maupun rohaniah. Orang yang batinnya penuh cinta jauh lebih sehat, baik jasmani maupun rohani. Bahkan dia bilang cinta itu berpengaruh dalam segala hal. Binatang, tumbuhan, tanaman itu bisa dipengaruhi oleh cinta. Bahkan hewan paling buas pun
Kalau kamu pelihara dengan penuh kasih, ya dia manut, asal dia nggak pas kelaparan. Kan ada yang kelaparan, ya kamu sendiri yang dimakan nanti. Wong itu insting. Tapi kalau dia hidupnya normal, dia bisa takluk oleh cinta. Tumbuhan juga begitu. Saya tidak tahu bidang ilmunya namanya apa, tapi saya lihat banyak penelitian-penelitian misalnya yang kayak pengaruh airnya yang Jepang itu. Sekarang kan ada yang neliti pengaruh ngomong yang baik pada tumbuhan, pengaruh ngaji Al-Quran pada kesegaran buah semangka. Kan ada yang neliti-neliti kayak gitu ya. Yang saya tidak mau komentar, aku kurang ngerti ilmune. Jadi ada yang neliti buah semangka ini antara yang dibacakan Quran tiap hari sama yang dimaki-maki tiap hari, kesegarannya beda. Loh ya kamu coba aja sendiri. Nanti kalau ada semangka, kamu iris sebelum dimakan, yang satu kamu bacain Yasin. Yasin, nah yang satu mbok pisu-pisui, kurang ajar ini, nah, terus kamu makan. Itu rasanya segar yang mana? Ya kamu coba sendiri, aku tidak ngerti kesimpulannya gimana. Ya kamu coba. Syukur-syukur Yasinnya 3 kali. Jadi kamu baca Yasin 3 kali. Sudah 3 kali baru dimakan. Oke. Ya, itu harusnya ada nama keilmuannya. Kalau ada yang mau neliti silahkan. Beberapa ilmuwan neliti. Kalau yang Masaru Emoto dari Jepang itu kan air. Air itu dimasukin gelas, gelasnya dikasih tulisan jorok sama kasar, yang satu dikasih tulisan kasih sayang sama kelembutan. Dicek gambar kristalnya air itu ternyata beda. Itu nanti bisa disambungkan sama kiai-kiai, ustadz-ustadz yang kalau menyembuhkan cuma dibacain Fatihah di air terus dia bisa menyembuhkan. Mungkin kalau ustadz kan auranya beda sama kita. Kamu kalau moco wig piro ya rampung kowe. Aura kamu kan nggak punya aura, punyanya aurat. Oke. Nah, ini gayanya Erik Magus. Itu mungkin kayak saya dulu nulis skripsi tentang filsafat cinta itu kayak orang-orang ahli kimia yang meneliti aspek kimiawi dalam diri manusia yang berhubungan sama cinta. Ini sangat kimiawi, jadi cinta itu bukan gejala mental, dia cuma gejala kimia dalam tubuh kita. Jadi kenapa kalau lihat lawan jenis terus kamu berdebar-debar, rasanya ada yang naik, mungkin adrenalinmu naik, apa-apamu yang naik, rasanya kok panas ini ya. Nah itu ada zat kimiawi yang bereaksi. Setiap kali kamu jatuh cinta, zat ini diproduksi. Semakin dalam cintamu, semakin dia diproduksi masif. Maka kalau sudah jatuh cinta, untuk tidak cinta lagi itu susah. Sudah terlanjur jatuh. Ya, jadi maka, dan zat ini saya, yang di buku itu saya tulis, zat ini habisnya sekuat-kuatnya kalau dipakai terus-menerus itu 2 tahun. Jadi 2 tahun zat ini bisa habis. Kalau kamu pacarannya gayanya boros, yang-yangan tiap hari, pokoknya terus tiap hari I love you, I miss you, lama-lama nggak lama, hanya 2 tahun dia sudah habis. Kalau dasarnya hanya ketertarikan fisik, orang yang hanya berhenti di situ maka sangat rentan untuk selingkuh, nyari yang lain. Kalau sudah 2 tahun, maka jangan lama-lama pacaran. Yang gawat yang nikah. Kalau nikah juga tidak bergerak dari ranah itu, bisa nyari yang lain di tahun ketiga. Maka tadi saya bilang levelnya nggak boleh berhenti di mawaddah, dia harus naik ke mahabbah, syukur-syukur ke yang tertinggi rahmah. Kalau hanya di mawaddah, ya sudah nggak tertarik lagi. Secantik apapun istrimu besok, dalam jangka waktu tertentu rasanya lebih cantik yang lain. Makanya ada peribahasa rumput tetangga itu selalu lebih menarik. Itu yang bikin rumah saya nggak tak kasih rumput, biar nggak diliriki sama tetangga. Oke, jadi
Ini gayanya Eryximachus, dia ini dokter. Jadi cinta, dia enggak urusan sama mulia-muliaan. Ini memang ada dampak nyatanya secara fisik dalam hidup kita. Secara mental juga, jadi kesehatan mental, kesehatan fisik. Kalau mental kita sehat, fisik kita sehat, yo kita akan bahagia. Jadi cinta itu sumber kebahagiaan. Nah, itu Eryximachus. Dia dokter. Jadi cara berpikir tentang cinta itu bagusnya dialog-dialognya Plato. Jadi orang dari banyak profesi, dari banyak bidang ngomong tentang apa yang sedang dibahas. Yang belum ada memang mahasiswa, tidak ada dari mahasiswa. Dan nanti hampir semua sahabatnya Plato itu ada judul bukunya, Phaedrus, Meno, dan lain-lain. Yang tidak cuma yang simposium ini, karena simposium ini merujuk forumnya, tidak merujuk nama orangnya. Oke, yang sekarang istilah ini kan dipakai setara sama seminar, setara sama workshop, setara sama diskusi dan seterusnya. Meskipun kalau kita kan sering susah membedakan kapan sebuah acara itu judulnya harusnya workshop, kapan sebuah acara judulnya harus seminar, kapan harus diskusi panel, kapan harus sarasehan. Pokoknya ngawur, pokoknya apa ya seminar. Kadang kalau nggak kepingin, kalau waktunya agak lama ya workshop mesti gitu kan. Padahal itu beda-beda, simposium juga beda. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.